Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sip deh. Nah, anak-anak semua patut kita syukuri karena kita hari ini masih diberikan beribu-ribu kenikmatan karunia yang Allah berikan pada kita. Salah satunya yaitu nikmat kita sehat, nikmat kita bisa pergi bersama teman-teman ke sekolah, nikmat kita masih berkumpul dengan orang tua, bahkan nikmat kita masih bernafas hari ini. Nikmat kita masih bisa bersekolah, mencari ilmu bersama teman-teman di sini ya, banyak sekali kenikmatan. Kita bisa bertukar ilmu dengan teman-teman kita semua di sini, bisa saling mengajarkan satu sama lain, bahkan bisa saling membagi. Nah, tahu tidak anak-anak semua, di luar sana banyak sekali teman-teman sebaya kalian yang tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Karena ada beberapa hal atau faktor yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan hal-hal sama seperti kita saat ini, yaitu belajar. Salah satunya itu yaitu faktor ekonomi. Nah, iya betul, yaitu tentang keuangan. Banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli peralatan sekolah seperti buku, alat tulis, pulpen, pensil ya, terus seragam, bahkan mungkin tidak bisa sarapan untuk memulai harinya. Makanya kita semua harus bersyukur ya anak-anak. Apa yang Allah berikan kepada kita merupakan sebuah karunia yang amat besar dan merupakan hal yang patut kita syukuri. Nah, oke. Baik, untuk hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat dan setiap materi yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita realisasikan di lingkungan sekitar, baik kita memberikan informasi yang kita ketahui atau ilmu ini kepada teman-teman kita yang di luar sana atau bahkan kepada keluarga kita sendiri yang belum mengetahui. Untuk itu, mari Ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ananda hadir? Aulia hadir? Bagas hadir? Siapa ini? Reni hadir? Rian hadir? Oh iya, Ibu lupa. Jadi tadi pagi orang tua Rian memberikan kabar kepada Ibu bahwa Rian tidak dapat mengikuti pembelajaran bersama kalian karena sedang sakit. Nah, oleh karena itu anak-anak semua kita doakan agar Allah memberikan kesembuhan kembali terhadap Rian agar bisa belajar bersama kita bersama di ruangan kelas ini. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 4, mengenai cita-citaku. Nah, apa sih Bu tujuan kita mempelajari cita-citaku? Jadi anak-anak sekalian, dengan kita mempelajari cita-citaku ini, kita akan diberikan kesadaran dan pemahaman kepada diri kita terkait berbagai jenis kegiatan dan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, dengan mempelajari hal ini akan menimbulkan hal positif dalam diri kita dan memberikan kesadaran serta pemahaman-pemahaman apa saja yang akan kita pelajari hari ini mengenai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi kita tadi akan pelajari apa? Iya, betul, tentang cita-citaku. Coba di sini, siapa yang punya cita-cita unjuk tangan? Oke, baik. Jadi anak-anak semuanya biar Ibu tunjuk ya, biar adil semua bisa memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa kita memiliki cita-cita. Oke, sekarang ke siapa ya? Ibu lihat dari absen. Oke, Yasmin, cita-citanya menjadi apa? Oh, pengen jadi dokter. Agar apa sih Yasmin jadi dokter? Iya, betul. Agar kita bisa membantu orang-orang yang merasa kesakitan dan bisa menyembuhkan atau memulihkannya kembali. Nah,
Ini cita-cita Yasmin sangat baik sekali, sangat mulia ya. Tepuk tangan untuk Yasmin semuanya. Yeay. Sekarang siapa lagi yang mau? Coba tunjuk tangan. Siapa yang mau? Oke, baik. Bagas, apa cita-citanya? Ingin menjadi apa? Menjadi guru. Agar apa menjadi guru? Oh, agar seperti ibu. Selain itu apa lagi? Selain ingin jadi seperti ibu, apalagi alasan Bagas ingin jadi guru? Iya, betul. Agar kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain dengan ilmu yang kita punya, dengan ilmu yang kita tempuh dari mulai kita sekolah dasar ya, dan eh, bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, baik. Sekarang siapa lagi yang akan menyampaikan cita-citanya? Oke, yang paling ujung, Zainab. Apa cita-citanya, Nak? Oh, ingin jadi ustazah. Iya, agar apa sih menjadi ustazah? Wah, betul sekali, agar kita memberikan kebaikan-kebaikan pada orang lain, mengamalkan ilmu yang kita punya, sama halnya seperti guru. Bahkan sama semua pekerjaan cita-cita kita itu salah satu kebermanfaatannya itu untuk mentransfer ilmu yang kita punya. Oke, baik untuk semuanya, tepuk tangan untuk semua, untuk anak-anak hebat. Yeay. Nah, tentunya semua orang di muka bumi ini memiliki cita-cita, betul tidak? Iya, betul. Mana mungkin kan seorang manusia tidak memiliki cita-cita? Pasti semua orang pasti memiliki cita-cita. Pernah dengar sebuah kalimat mengatakan bahwa raihlah cita-citamu hingga setinggi langit. Maksud dari kalimat itu adalah bahwa kita itu harus memiliki cita-cita yang amat sangat tinggi agar kita bisa merasakan gitu ya, proses-proses dari awal, dari hal-hal kecil yang kita lakukan agar cita-cita kita itu tercapai. Nah, baik anak-anak semuanya, semua cita-cita yang ada di muka bumi ini, semua cita-cita yang orang-orang inginkan, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan merupakan sebuah pekerjaan yang sangat mulia apabila mereka lakukan sedari dini, sedari kecil, sedari awal dia merintis cita-citanya itu dengan hal-hal yang positif ya tentunya. Nah, agar cita-cita kita tercapai dengan baik, tercapai sesuai dengan keinginan kita, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga, harus belajar dengan giat, harus mau melakukan atau melakukan percobaan-percobaan yang bisa mengasah kemampuan kita, ya kan? Betul tidak? Iya, betul. Nah, oleh karena itulah kita mumpung masih ke kalian semua anak-anak masih banyak proses pembelajaran yang akan kalian lakukan. Sebaiknya kalian semua jangan bermalas-malasan, jangan berleha-leha gitu ya, agar cita-cita kalian itu tercapai dengan baik dan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, coba ibu mau tanya, Resa cita-citanya ingin jadi apa, Nak? Oh, ingin jadi translator. Wah, hebat sekali. Nah, teman-teman, cita-cita sebagai translator itu merupakan cita-cita yang mulia karena bisa membantu para turis-turis yang datang ke suatu negara agar mereka tidak tersesat. Apabila mereka merasa kebingungan, mereka bisa bertanya kepada translator. Nah, untuk Resa, agar cita-cita Resa menjadi translator itu tercapai sesuai keinginan, sesuai dengan target Resa, maka Resa harus belajar dengan giat mengenai berbagai bahasa yang digunakan di suatu negara. Nah, apalagi terutama bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, bahkan orang-orang saat ini banyak sekali yang mempelajari bahasa Mandarin, bahasa Rusia, dan bahasa-bahasa yang digunakan di dunia ini. Bahkan bahasa negara kita pun, bahasa Indonesia, banyak sekali dipelajari di Korea hingga ke Belanda. Itu merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa, di mana mereka itu tertarik sekali dengan budaya dan bahasa yang kita miliki untuk saat ini. Makanya kita jangan pernah malu ketika kita ke luar negeri ditanya where are you come from? Bilang aja kita dari Indonesia. Toh itu tidak
tidak akan membuat kita malu, itu merupakan sebuah kebanggaan pada diri kita. Oh, Indonesia gitu kan, pasti gitu kan. Nah, makanya kita harus belajar dengan giat agar cita-cita kita tercapai dan terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, baik. Nah, selain kita mempelajari bahasa juga agar Resa mengasah kemampuan berbahasa asingnya lebih banyak, Resa juga bisa mengikuti berbagai perlombaan. Misalkan di sekolah A mengadakan perlombaan pidato berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, Resa haruslah ikut. Karena apa? Dengan kita mengasah dari secara perlahan dari hal-hal kecil terlebih dahulu, maka lambat laun kita akan menguasai bahasa itu dengan sangat sangat menakjubkan, sangat menarik hingga membuat orang itu, wah kok dia bisa seperti itu gitu. Makanya kita harus bersemangat untuk menggapai cita-cita kita. Jangan pernah ada kata malas, jangan pernah ada kata putus asa dalam hidup kita agar cita-cita kita tercapai. Nah, coba selain cita-cita yang kita sebutin tadi ya, ada ingin jadi dokter, jadi arsitek, jadi guru, jadi ustazah, jadi translator, jadi bahkan banyak sekali orang-orang di luar sana, baik dari pedesaan, perkotaan, bahkan dari luar negara sana, yang menginginkan atau yang menjadikan pekerjaan mereka yaitu sebagai penyanyi. Nah, ya kan, penyanyi juga merupakan sebuah prestasi yang sangat amat besar, karena tidak akan menjadi sebuah penyanyi yang sangat terkenal kalau misalkan dia tidak belajar dari hal-hal kecil, dari mengolah suara, bagaimana agar suaranya menjadi indah, bagaimana agar suaranya mendayu-dayu hingga orang-orang itu merasa wah nyaman sekali itu suara gitu kan. Nah, contohnya siapa coba? Artis Indonesia yang memiliki suara yang bagus. Ada yang tahu? Iya, siapa Bagas? Iya, betul, Agnes Monica. Nah, Agnes Monica itu merupakan salah satu warga negara Indonesia yang berkiprah menjadi seorang penyanyi, bahkan menjadi seorang penyanyi go internasional. Itu merupakan sebuah prestasi yang amat sangat besar dan patut kita syukuri, karena masih ada loh masyarakat dari Indonesia yang bisa bersaing di kancah internasional. Makanya kalian juga harus mau melakukan hal-hal terbaik untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, baik anak-anak, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, dari kita kalau ingin cita-cita kita tercapai, jangan bermalas-malasan, harus memiliki semangat tinggi. Bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan itu harus sesuai dengan alur cita-cita kita seperti apa. Selain itu juga kita harus mengetahui nilai-nilai cita-cita. Misalkan contohnya Ibu sudah meraih cita-cita Ibu menjadi seorang guru. Nah, jadi seorang guru itu kan perlu usaha yang sangat sangat panjang, usaha yang sangat berliku-liku. Nah, kita harus mempelajari hal-hal kecil dulu gitu. Karena tidak mungkin terjadi hal-hal besar yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita apabila kita tidak melakukannya sedari kecil, hal-hal kecil yang kita lakukan seperti misalkan Dulu Ibu itu karena Ibu tahu ingin menjadi seorang guru, maka Ibu harus bisa berbicara di depan banyak orang. Oleh karena itu, Ibu belajar setiap harinya agar bagaimana Ibu bisa menghilangkan rasa grogi, rasa tidak percaya diri di hadapan teman-teman semua. Selain itu juga Ibu harus banyak mempelajari materi-materi apa saja yang akan Ibu pelajarkan kepada kalian. Nah, ini semua merupakan hal yang positif dan pengembangan diri terhadap apa yang akan kita raih di kemudian hari. Oleh karena itu, selain menghargai hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita, kita juga harus bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghormati yang lebih tua, yang muda, bahkan yang seumuran dengan kita. Selain itu juga kita harus bisa menghargai atau menaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku saat ini. Nah, ketika kita misalkan ketika kalian
berkendaraan dengan orang tua kalian harus tahu norma-norma atau peraturan-peraturan apa saja sih yang diperbolehkan kita ketika berkendara. Misalkan contohnya, ketika lampu hijau kalian ya terus aja melaju, tapi ketika lampu merah maka orang tua kalian harus berhenti terlebih dahulu gitu ya. Itu merupakan sebuah hal positif, hal-hal yang mungkin menurut orang lain itu hal-hal sangat kecil tapi sangat berarti untuk kita. Itu mengasah bagaimana kita mengasah kesabaran diri kita, mengasah kemampuan kita agar semakin menjadi besar. Nah, anak-anak, ibu harapkan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik agar cita-cita kita tercapai dengan mudah. Ya, karena apa? Pada dasarnya hal yang cita-cita atau pekerjaan yang diawali dengan hal yang tidak baik itu akan sangat merugikan, khususnya untuk orang lain, mungkin untuk diri sendiri juga ya, pasti sangat merugikan. Nah, dengan melakukan hal yang buruk juga itu pun tidak akan terasa sangat sia-sia. Karena apa? Dalam hidup dia, dalam perjalanan seseorang yang mencapai cita-citanya dengan hal yang buruk itu tidak tertanam hal-hal positif dalam kehidupannya. Itu merupakan sangat hal yang rugi ya menurut ibu. Iya kan? Nih, kalau misalkan dulu ibu pingin jadi dokter, akhirnya ibu kuliah lah, tetapi mungkin pas lagi sidang atau apa, ibu kurang berhasil, tapi ibu melakukan penyuapan kepada panitia-panitia agar ibu cepat lulus dengan mudah dan sesuai dengan sesuai dengan kriteria 4 tahun itu. Tapi kan itu mungkin untuk kita ya baik-baik saja seperti itu, karena kan itu ya kita ngerasakan, tapi untuk orang lain merupakan sebuah hal yang sangat merugikan untuk mereka. Karena apa? Mungkin saja dengan lulusnya ibu sebagai seorang dokter itu akan memperhambat mereka yang emang harusnya lulus sesuai kemampuannya karena ibu yang melakukan penyuapan gitu. Nah, makanya dari itu jangan sekali-kali kalian melakukan hal-hal yang tidak baik untuk ketercapaiannya cita-cita kalian yang ingin mudah gitu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya. Oh iya, ada yang ingin menyimpulkan nggak dari cita-citaku ini? Nah, siapa? Oh iya, Zainab apa nak? Oh iya betul. Nah, jadi apabila kita memiliki cita-cita, harus memiliki dalam diri kita itu menanamkan rasa bersemangat yang tinggi anak-anak. Selain itu juga jangan pernah bermalas-malasan. Harus mau mencoba berbagai hal agar kita mengetahui kemampuan kita sampai di mana. Nah, selain itu juga kita bisa belajar dari siapapun, dari manapun, dari anak kecil, dari orang dewasa, bahkan dari kakek nenek yang sudah tua renta. Kita belajar di tempat mana saja dengan orang siapa saja. Nah, jangan sampai ya kita melakukan segala cara agar cita-cita kita tercapai. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya, Ibu akan membagikan evaluasi untuk kalian. Ini dilakukan agar Ibu mengetahui seberapa jauhkah kalian memahami materi kita saat ini. Baik, Ibu bagikan ya. Ini untuk, ya bagikan estafet aja ya. Oke, baik. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, baik anak-anak, sudah selesai ya. Kita kumpulkan kembali, oke. Nah, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian bisa buka-buka kembali materi-materi yang kita pelajari agar tidak hilang seketika dan bisa kalian berikan ilmu kalian pada orang lain gitu ya. Nah, nanti mungkin tidak ada pekerjaan rumah atau PR yang kalian lakukan. Kalian hanya cukup bertanya kepada orang tua kalian dulu, cita-cita orang tua kalian itu seperti apa sih dan bagaimana cara mereka menggapai cita-cita tersebut. Mengerti? Bisa dipahami kan soal tugasnya?
Iya, baik. Nah, terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri saja dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Amin. Nah, kalau kalian pulang hati-hati di jalan, jangan ketika di jalan kalian bercanda ya karena sangat berbahaya. Sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian, kakak kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Hati-hati di jalan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.